Manchester United bisa mengambil 3 poin penting untuk mengklaim tempat Liga Champions musim depan ketika mereka bertandang ke Bournemouth akhir pekan ini. Setan Merah menuju pertandingan hari Sabtu unggul 1 poin dari tempat kelima, Liverpool, di klasemen, dengan tim Jurgen Klopp telah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Newcastle yang bermain tadi malam menang telak 4-1 atas Brighton, dan hanya butuh 3 angka lagi dari Leicester pekan ini. Artinya skuad Erik ten Hag harus mati-matian merebut 3 angka di kandang lawan. Masalahnya mereka hanya memenangkan 1 dari 6 pertandingan tandang terakhir di Liga. United juga hanya memenangkan 3 dari 5 kunjungan mereka ke Bournemouth di EPL. Terakhir kali kedua tim bertemu di Old Trafford, United meraih kemenangan nyaman 3-0 berkat gol-gol dari Casemiro, Luke Shaw dan Marcus Rashford. The Cherries telah keluar dari zona degradasi dengan nyaman dan nampak kurang motivasi di minggu-minggu terakhir musim ini. Mereka kalah dalam 2 pertandingan terakhir dari Chelsea dan Crystal Palace. Bournemouth berada di urutan ke-14 dalam tabel dan 8 poin di atas zona degradasi. Gary O'Neil pantas mendapat banyak pujian karena membawa Bournemouth musim ini duduk di urutan ke-14 dalam klasemen dan unggul 8 poin dari zona degradasi. Pelatih berusia 40 tahun tertarik untuk mengakhiri musim ini dengan hasil positif dalam 2 pertandingan terakhir mereka melawan Manchester United dan tandang ke Everton. Bournemouth memiliki sejarah dalam hal tampil gemilang di kandang. Mereka telah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka di Vitality Stadium dalam 5 musim Liga Premier terakhir mereka. Meskipun mereka menderita kekalahan 2-0 dari Southampton di pertandingan kandang terakhir musim 2019-20. The Cherries juga alami masalah di depan pendukungnya sendiri dalam beberapa pekan terakhir. Mereka kalah 3 kali dari 4 pertandingan kandang terakhirnya dengan skor agregat 10-1. Namun, United juga mengalami kesulitan di kandang lawan. Kalah tipis 1-0 saat terakhir kali bermain di Bournemouth pada November 2019. The Cherries masih tak akan bisa diperkuat Ryan Fredericks karena masalah betis. Hamed Traore, Antoine Semenyo, Marcus Tavernier, Junior Stanislas juga telah cedera sepanjang musim dan tidak akan kembali untuk pertandingan hari Sabtu. Kiefer Moore pulih dari gegar otak untuk masuk skuad. Sang striker bisa memulai, baik bersama Dominic Solanke atau sebagai penggantinya. Chris Mepham diberikan start sebagai bek kanan terakhir kali, tetapi dia bisa digantikan oleh Adam Smith akhir pekan ini. Sementara Lewis Cook akan mendorong Joe Rodwell untuk memulai di lini tengah bersama Jefferson Lerma dan Philip Billing. Scott McTominay dan Marcus Rashford bergabung kembali dengan skuad Manchester United untuk latihan. Rashford hanya melewatkan 1 pertandingan. Scott McTominay telah absen dalam 8 pertandingan di semua kompetisi. Erik ten Hag jelas senang bisa mendapatkan kembali gelandang setimnya, apalagi di saat United baru saja kehilangan Marcel Sabitzer di sisa musim karena cedera. McTominay akan tersedia untuk kunjungan ke Bournemouth pada hari Sabtu. United kemudian menjamu Chelsea dan Fulham, dengan 2 kemenangan dibutuhkan dari 3 pertandingan untuk menyegel tempat Liga Champions musim depan. Donny van de Beek menjadi kejutan saat ia nampak berlatih ringan di Carrington. Mantan bintang Ajax itu mengalami benturan keras dengan pemain Bournemouth, Marco Senesi, di awal musim dan cedera yang dideritanya mengharuskan van de Beek menjalani operasi. Namun, PDB tidak cukup fit untuk bermain menghadapi Bournemouth. Mengamankan sepak bola Liga Champions untuk musim depan adalah satu-satunya fokus Erik ten Hag saat ini. Setan Merah menjalani 3 pertandingan Liga terakhir mereka
membutuhkan 6 poin untuk mengamankan 4 besar. Tetapi tugas itu menjadi lebih sulit karena rekor tandang mereka yang buruk, mengumpulkan hanya 8 poin dari 27 yang tersedia sejak pergantian tahun. Manchester United kalah dalam pertandingan tandang terakhir mereka musim lalu, kalah 1-0 di kandang Crystal Palace. Sisi optimisnya adalah 8 dari 11 pertemuan Liga Premier terakhir mereka dengan Bournemouth, termasuk kemenangan 3-0. Dalam pertandingan terbalik di Old Trafford pada bulan Januari, baik Rashford dan Garnacho siap untuk menyingkirkan Jadon Sancho sebagai starter di sayap kiri, sementara Martial diperkirakan akan terus sebagai penyerang tengah, dengan Wout Weghorst sebagai pelapis. Raphael Varane pulih dari cedera untuk memulai melawan Wolverhampton, dan sang bek tengah kemungkinan akan mempertahankan tempatnya bersama Victor Lindelof. Ten Hag akan mempertimbangkan untuk memilih Aaron Wan-Bissaka atau Diogo Dalot di bek kanan, dengan Shaw pasti di sayap kiri. Laga penting Manchester United di kandang Bournemouth ini akan dipimpin referee Chris Kavanagh, dibantu 2 asistennya, Mark Perry dan Steve Meredith. Fourth official adalah Dean Whitestone, dengan wasit VAR Craig Pawson, dan asistennya Natalie Aspinall. David De Gea diperkirakan akan menandatangani kontrak baru meskipun dengan pengurangan gaji. Namun Erik ten Hag tidak menjamin posisi nomor 1. Ia menginginkan persaingan yang lebih ketat, tetapi itu harus dari alternatif pemain berbiaya rendah. Pilihan yang sedang dieksplorasi oleh klub adalah pahlawan Piala Dunia Kroasia Dominik Livakovic, Bart Verbruggen dari Anderlecht, dan bintang akademi Matej Kovar yang tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Sparta Prague. The Scottish Sun kini melaporkan bahwa United sedang menjajaki kemungkinan mempertahankan Jack Butland di klub. Kiper Crystal Palace itu dipinjamkan pada Januari setelah Newcastle memanggil kembali Martin Dubravka, tetapi belum sekalipun tampil untuk juara Liga Inggris 20 kali itu. Meski telah masuk skuad pertandingan sebanyak 16 kali, kontrak pemain berusia 30 tahun itu berakhir pada akhir musim, dan Rangers sedang menjajaki kondisi untuk transfer gratis. Namun United sekarang dikabarkan ingin mempertahankannya untuk jangka panjang. Erik ten Hag telah memutuskan dia ingin mempermanenkan Butland sebagai kompetitor David De Gea dan Dean Henderson. United siap menggandakan tawaran gaji yang diberikan kepada Butland. Mantan pemain Stoke City terbuka untuk pindah ke Skotlandia untuk mencari waktu bermain, tetapi perubahan baru ini menimbulkan dilema bagi pemain internasional Inggris itu. Butland hanya membuat 17 penampilan dalam 3 tahun terakhir di EPL, dan Rangers mewakili peluang untuk menjadi nomor 1 di sana. Tapi tidak setiap hari United datang memanggil, dan dengan ketidakpastian seputar De Gea, Butland bisa mendapatkan kesempatan untuk mencoba dan mengalahkan pemain Spanyol itu ke posisi nomor 1. Masa depan Dean Henderson masih belum jelas sementara kontrak Tom Heaton berakhir pada musim panas.